Nah, pasien menanyakan, "Dok, kok gigi berlubang saya nggak copot-copot ya?" Heran kan? Sambil jalan pulang gitu, jalannya gini nih. Iya, gitu. Asik. Jalannya goyang-goyang gini. Jadi, mohon maaf kalau kena angin aja kayak gini saat naik motor yang linu gitu. Kalau kena kipas angin juga linu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gigi Wawan. Kali ini saya persiapan jalan pulang kembali. Jalan pulang kali ini saya ingin membahas gigi berlubang. Ada pasien datang ke poli gigi, giginya berlubang, pernah sakit dan lalu sembuh. Sekarang sakit dan dia merasa bengkak sedikit, terus giginya goyang. Pada saat gigi goyang itu, pasien berusaha membiarkan saja dengan harapan gigi itu lepas sendiri lalu sembuh. Tapi sampai sekarang sudah sekitar 1 bulan lebih gigi goyangnya tersebut tidak lepas-lepas. Nah, pasien menanyakan, "Dok, kok gigi berlubang saya nggak copot-copot ya?" Heran kan? Nah, maka dari itu saya akan membahas kasusnya di jalan pulang. Oke, Indah, kita lanjut. Pasien pertama tadi nyonya inisial TH, umur 38 tahun, tensinya 120/80. Keluhannya gigi berlubang di kiri bawah. Sudah lama, sekitar 6 bulan yang lalu, Dok. Gigi berlubang ini sering kumat-kumatan sakit. Kalau minum obat reda sakitnya, Dok. Nah, sisa makanan juga sering masuk ke lubang, jadi risih. Gigi berlubang ini juga agak goyang, Dok. Tapi nggak copot-copot. Itu tadi kan. Cara gigi berlubang agar cepet copot itu gimana sih, Dok? Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif. Diagnosa gigi CE-nya negatif. CE-nya negatif, diagnosanya gigi 36 gangren pulpa. Gigi 36 gangren pulpa. Oke, gimana ya untuk menjelasin kasus ini? Jadi begini, kalau gigi berlubang itu didiamkan saja, berarti perjalanan infeksi dari si kariesnya tersebut terus berjalan kan sampai ke saraf gigi. Nah, terus lama-kelamaan si saraf gigi tersebut mengalami infeksi. Terus masuk lagi terus ke dalam. Sehingga jaringan-jaringan periodontal penyangga gigi tersebut jadinya infeksi juga gitu. Nah, biasanya kalau sudah infeksi itu terjadi peradangan, bisa sampai adanya nanah. Nah, jelas aja giginya goyang, ya kan? Nah, terus pasien tersebut yang saya nggak ngerti dengan maksud dan tujuannya adalah, jadi ada kemungkinan pasien itu kalau giginya berlubang harus lepas atau harus copot. Nah, setelah copot itu nanti merasakan sembuh gitu. Nah, sebenarnya ini paradigma yang salah, karena setiap kali ke dokter gigi itu bukan hanya untuk mencabut gigi saja. Bahkan gigi tersebut walaupun sudah goyang itu masih bisa dipertahankan. Nah, si ibu ini saya kasih edukasi ulang tentang perjalanan karies sampai menuju abses gigi, sehingga giginya jadi goyah. Dan treatmentnya itu nggak harus dicabut. Begitu. Nah, setelah itu pasiennya saya periksa, tapi ternyata memang giginya itu sudah nggak bisa dipertahankan, karena si ibu itu sudah terlalu lama berkunjung ke dokter gigi, alias dia meremehkan kasus-kasus gigi yang awalnya cuma gigi berlubang. Nah, sekarang saya ingin membahas apa saja yang menyebabkan gigi itu jadi goyah sehingga copot sendiri. Nah, yang pertama itu bisa karena kasus dari karies tersebut. Gigi berlubang yang sudah infeksinya menjalar ke bagian gusinya menjadi infeksi, jadi gingivitis atau gusi berdarah, terus ke bawah tulang, jadinya meningkat jadi periodontitis, yaitu peradangan pada tulang penyangga gigi atau tulang alveolar. Bisa disebut juga tulang rahangnya itu, ya. Tulang rahang yang infeksi itu akan menyebabkan gigi goyah. Nah, lama-kelamaan infeksi di tulang penyangga gigi tersebut tidak diobatin, maka giginya lepas sendiri. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, bisa jadi karena karang gigi. Karang gigi bisa separah itu, giginya bisa copot. Bisa, tentu, karena karang gigi itu awal mulanya dari plak sisa makanan yang menempel pada bagian lapisan-lapisan tepi gigi menuju ke sulcus atau menuju ke bawah gusi. Terus lama-kelamaan si karang gigi itu masuk ke bagian subgingiva. Subgingiva itu bagian lebih dalam dari gusi lagi. Jadi perlekatan-perlekatan tulang penyangga gigi itu dirusak oleh infeksi dari perjalanan penyakit gusi tadi. Jadi giginya goyah. Nah, kalau nggak dirawat bisa lepas sendiri. Nah, itu. Terus yang ketiga, itu bisa jadi karena kena benturan. Ya, terkena benturan. Misalkan lagi naik motor, jebret, lepas kan giginya. Terus misalkan lagi bercandaan dengan temennya, kepukul atau jatuh atau kebentur, nah itu bisa jadi lepas. Nah, kalau misalkan kepukul atau kebentur, itu dikarenakan adanya traumatik pada daerah gusi atau tulang periodontal tadi. Nah, sehingga giginya lepas. Cuman kasus traumatik ini bisa menyebabkan patah gigi atau bahkan lepas gigi. Kalau lepas gigi diagnosanya avulsi, giginya lepas. Kalau lepas dan patah bedanya tahu ya. Kalau patah itu ada batas cracking ya, ada jelek lah batasnya, nggak rapi gitu. Nah, kalau misalkan lepas itu utuh, seakar-akarnya juga keluar. Nah, itu penyebab yang ketiga. Terus penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat itu bisa diakibatkan karena penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu apa? Ya, penyakit sistemik diantaranya diabetes, penyakit gula, penyakit jantung, dan stroke. Nah, itu penyakit-penyakit sistemik yang bisa dapat menyebabkan lapisan-lapisan penyangga gigi tersebut terinfeksi sehingga perlekatannya itu menjadi berkurang bahkan bisa rusak. Jadi logikanya kalau perlekatan ligamen periodontal atau tulang penyangganya itu rusak, ya jelas saja copot gitu kan. Nah, itu penyebab-penyebab yang bisa menjadikan gigi kalian copot sendiri gitu. Nah, pada kasus ini giginya itu infeksi ditunggu sampai copot, jelas nggak bisa. Karena saya melihat umurnya masih di bawah 40. Otomatis jaringan penyangga periodontal itu ligamen periodontal, sementum, semua ada yang di bawah akar gigi itu masih kuat gitu. Dia goyah itu karena ada absesnya itu. Nah, absesnya itu kalau misalkan nggak dikeluarkan, ya justru malah menyebar kemana-mana. Misalkan di rahang bawah, abses itu menyebar sampai ke pipi keluar itu. Kalau misalkan untuk gigi lepas sendiri itu akan lama selain dicabut. Nah, kalau kasus gigi infeksi tersebut ditunggu sampai copot sendiri itu akan lama copotnya gitu. Dan di garis bawah ini, kalau gigi yang berlubang, gigi yang infeksi itu tidak harus dicopot untuk menuju kesembuhan, melainkan bisa ditambal atau kalau giginya goyang bisa cuma dibersihkan saja karang giginya. Nanti dia kenceng lagi. Kenapa? Karena dibersihkan itu pada saat membersihkan karang gigi, dokter gigi itu membersihkan sampai ke bawah akar gigi. Dengan harapan di bawah akar giginya itu bersih sehingga perlekatan-perlekatan dari infeksi yang terjadi karena karang gigi tadi itu bisa tumbuh sempurna lagi. Jadi giginya nggak goyang lagi gitu. Nah, sekarang orangnya tuh nanya, gimana kok nggak copot-copot? Ya jelas aja nggak bisa copot, Bu, karena kalau misalkan copot juga ibu akan sakit gitu. Orang secara di situ ada abses kok, ya kan? Kalau misalkan absesnya gitu gede banget pun bisa sampai ditekan kayak papan gitu keras, sebenarnya giginya masih utuh di situ. Goyang cuman hanya goyang aja. Bahkan kasus gigi berlubang dengan kasus yang bengkak seperti papan itu tidak boleh dicabut langsung loh gitu. Atau kontraindikasi pencabutan. Nah, itulah semua yang saya jelasin tadi adalah penyebab-penyebab giginya copot sendiri ya gitu. Namun kalau misalkan kalian merasakan gigi berlubang, giginya goyang, ingin copot sendiri, saya rasa itu jangan dipaksakan karena itu bahaya. Bahayanya infeksi di saat gigi goyang itu
itu lagi tumbuh-tumbuhnya atau infeksinya itu lagi banyak-banyaknya di daerah situ sehingga giginya jadi goyang. Jadi ketika kalian cabut sendiri, itu resiko-resiko apa yang bisa terjadi? Yang pertama, itu darahnya nggak berhenti-berhenti. Yang kedua, malah infeksi tersebut jadi menyebar ke seluruh bagian di sekitarannya gitu. Nah, itu bahaya. Jadi, kalau misalkan ada kasus seperti itu, bersabarlah. Nah, keesokan harinya atau pada hari itu juga, kalian harus ke dokter gigi. Untuk apa? Dia diperiksakan. Ini baiknya gimana? Gitu. Tidak menyelesaikan sendiri. Banyak kasus-kasus yang menyelesaikan sendiri, cabut gigi sendiri, nyopot gigi sendiri, itu jadi dampaknya buruk. Nah, jadi kesimpulannya adalah gigi berlubang yang sudah goyah itu belum tentu bisa kalian copot sendiri. Ya, begitu ya. Oke, paham ya? Oke, silakan. Pasien selanjutnya ini Nona, inisial HA, umurnya 27 tahun, tensinya 90/70. Keluhannya gigi atas sebelah kanan suka linu dok saat minum. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif dok. Diagnosanya gigi 14 abrasi. Abrasi diakibatkan karena terkikisnya jaringan keluar gigi yaitu enamel karena gerakan sikat gigi yang terlalu keras. Dampaknya dari abrasi itu biasanya linu banget sampai linu menyengat. Gimana sih kalau linu menyengat tuh nggak enak. Kalau kena angin aja kayak gini set naik motor yang linu gitu. Kalau kena kipas angin juga linu. Nah itu treatmentnya ditambal dengan harapan bahan tambalan tersebut itu bisa melapisin luka-luka enamel yang terkikis tadi. Nah, selanjutnya pastinya saya sebagai dokter gigi mengasih edukasi supaya melakukan sikat gigi secara efektif. Bukan dengan gerakan maju mundur set gini. Melainkan harus gerakan memutar untuk gigi kanan, kiri, rahang, belakang. Untuk gigi depan itu atas bawah. Sering kali saya ingetin seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang penting ini untuk ilmu pengetahuan tentang kesehatan gigi. Nah, seperti itu. Terus sikat giginya tidak harus dengan kekuatan keras. Apabila dengan kekuatan keras, maka tetap saja giginya akan terkikis. Dan perlu digarisbawahin, kasus-kasus abrasi apabila sudah ditambal itu akan terkelupas lagi dengan cepat karena kalian tetap melakukan sikat giginya dengan keras. Nah, jadi percuma bahan tambalan itu melekat pada gigi untuk menutupin linu lagi, nggak lama gitu. Jadi kalau sudah kasus abrasi, kalian oke ke dokter gigi. Setelah itu ditambal. Nah, lalu kalian evaluasi diri, cara menyikat gigi saya gimana sih gitu, bener nggak gitu. Jadi kepuasan sikat gigi itu nggak harus keras. Ya, kalau untuk membersihkan sisa makanan pelan-pelan saja pun oke, asal di depan cermin. Jadi kita efektif ngelihatnya, sisa makanan aja. Kalau ada bagian yang tidak hilang, berarti itu fix karang gigi. Jadi harus ke dokter gigi untuk di scaling. Kasus tersebut itu tadi saya tambal, setelah saya tambal, saya edukasi dan kunjungan berikut laginya saya tambal gigi-gigi yang abrasi. Karena biasanya pada luka abrasi itu terjadi tidak pada satu gigi saja. Gigi yang sebelah-sebelahnya juga pasti cekung, pasti terkikis, dan pasti terkelupas enamel gigi terluarnya. Oke, silakan lanjut. Berikutnya. Pasien selanjutnya ini Tuan, inisial RU. Umurnya 44 tahun, tensinya 120/80 dok. Ini keluhannya gusinya sering berdarah dan bau mulut dok. Bau mulut lagi, siap? Udah ya, bau mulut lagi. Memang rata-rata kasus tuh gigi berlubang, bau mulut, bengkak ya seperti itu. Ini bau mulut. Konten sebelumnya, sebelum konten di sesi yang ke-11 ini ya, ini saya bikin jalan pulang di sesi yang ke-11. Coba kalian cek di video saya, sesi jalan pulang itu di
episode ke-10. Nah, itu saya bahas tuntas semua tentang bau mulut. Jadi bisa kalian simak di situ dan bisa kalian aplikasikan di rumah. Nah, tapi dengan kasus ini saya cek bahwasannya memang betul giginya ada yang berlubang. Terus saya melakukan pemeriksaan klinis. Ibunya membuka mulut, saya periksa dari ujung sampai ke ujung bawah. Ternyata dari penyebab bau mulut tersebut adalah karang gigi dan gigi-gigi berlubang di sekitar geraham bawah dan atas. Nah, dengan itu saya langsung menceritakan langsung dengan si bapak pasien tersebut kasusnya apa, dan treatmentnya adalah pembersihan karang gigi. Saya lakukan pembersihan karang gigi dari kanan atas ke kiri atas, lalu ke bawah kiri, lalu ke kanan bawah gitu. Semua saya bersihkan, pastinya saya bersihkan sampai ke bawah akar gigi. Supaya apa? Supaya perlekatan gusi itu yang terkena karang gigi akan menjadi lebih baik pada saat penyembuhannya. Nah, udah saya bersihkan, udah gitu, saya edukasi, Pak, ini yang bikin bau mulut, ada faktor pencetus lain, yaitu gigi berlubang, Pak. Jadi gigi berlubangnya, saya harapkan di kunjungan berikutnya itu segera ditambal ya, Pak, segera dirawat. Ya dok, katanya gitu. Ya gitulah. Ya udah, alhamdulillah pasien ini sudah mengerti dan mungkin kunjungan ke depannya akan ditambal. Nah, oke, lanjut, silakan. Dok, ini pasien terakhir. Terakhir ya? Ya. Oke, siap. Ini nyonya inisial RI. Umurnya 35 tahun. Iya. Mau konsultasi gigi, Dok. Gigi saya berlubang. Sakit sekali. Iya, betul. Bekas tambalan. Itu. Pemeriksaan klinisnya, palpasi negatif, perkusinya positif, CE-nya juga positif. Diagnosa gigi 38 pulpitis irreversible. Pulpitis irreversible adalah luka karies itu sudah menuju pulpanya terbuka, jadinya sensitif, sakit. Tapi kondisi tersebut saraf giginya masih vital yang terinfeksi gitu. Setelah saya bersihkan karies-kariesnya yang hitam-hitamnya ya, saya bersihkan karies yang hitam-hitamnya terus sampai mana karies itu berada, jadi sampai bersih. Nah, pada saat saya bersihkan langsung terlihat kamar pulpanya, guys. Nah, kamar pulpanya kelihatan tapi masih sensitif, sakit gitu kan. Tapi nggak keluar darah ya. Kalau misalkan keluar darah berarti dia tuh baru kebuka. Itu udah kayak itu sepertinya sudah lama tertutup dan sudah pernah ada gas gangrennya. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi jeblos aja gitu. Jeblos, kamar pulpanya kebuka. Nah, setelah itu ya udah, perawatan saluran akar pun dimulai. Langkah pertama mematikan saraf, langkah kedua, ketiga dan selanjutnya saya observasi dari gigi tersebut dengan keluhan yang ada, dengan kondisi klinis yang ada. Pastinya perlu kunjungan berkala, setiap minggunya saya jadwalkan, karena kalau misalkan gak dijadwalkan dan tidak datang secara kooperatif, kunjungannya itu akan menghambat proses dari perawatan saluran akar tersebut gitu. Nah, terus tadi udah, terus langsung saya kasih bahan devitalisasi dan ditutup tambalan sementara. Nah, kayak gitu. Pas mau pulang, saya bekelin obat. Untuk apa? Untuk persiapan adanya rasa sakit setelah tambalan sementara itu yang berisikan bahan devitalisasi itu. Bahan devitalisasi bertujuan untuk mematikan saraf dan biasanya efeknya sakit. Gitu. Nah, karena tadi CE-nya positif, jadi saya devitalisasi mematikan saraf. Begitu. Paham ya? Nah, saya harapkan paham bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, penjelasannya sambil jalan pulang gitu, jalannya gini. Iya, gitu. Asik. Jalannya goyang-goyang gini. Jadi, mohon maaf kalau suaranya kurang jelas kena goyang-goyang mobil dan suara mobil dari luar, ya kan. Mohon maaf, tapi harapan saya dengan penjelasan-penjelasan
di sesi jalan pulang bisa ditangkap dan bisa dimengerti. Nah gitu. Oke, seperti biasa ini sudah mau nyampe. Jangan lupa sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Awas bakteri kalau nggak sikat gigi. Terus pesan saya, tetap sehat dan selalu produktif. Terima kasih.